Nah, mungkin sambil ada pertanyaan ya, kongruen itu apa sih? Jadi kongruen itu eh adalah bangun yang sama persis ya. Jadi nanti kalau ada segitiga kongruen, itu segitiganya sama persis. Jadi sama persis ya. Oke ya, sambil saya ini dulu ya, bentar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi apa sih kongruen? Kongruen itu sama persis ya. Jadi kalau ada segitiga ukurannya sama, semuanya sama, itu disebutnya segitiga kongruen ya. Jadi nanti ini bisa saya ini. Nah, jadi segitiganya sama persis. Mana sih yang sama persis? Yang sama persis itu ya yang ya. Jadi kalian nanti bisa bisa pakai gini. Jadi sama persisnya maksudnya gimana? Gini deh. Nih, ya. Jadi saya bagi menjadi beberapa segitiga. Ya, gitu ya. Kira-kira ada berapa sih segitiga yang kongruen gitu ya. Jadi mungkin aja ini ada banyak ya, tapi saya bikin cukup seperti ini aja. Nah, segitiga kongruen itu segitiga yang sama persis. Ada berapa pasang? Nah, ternyata pasangan yang pertama adalah segitiga ini nih. Kalau kalian lihat segitiga ini. Nah, jadi kalau misalnya saya hapus bagian yang ini saya hapus ya. Bagian yang ini saya hapus, bagian ini saya hapus, bagian ini saya hapus gitu ya. Ya, gitu. Jadi ini bisa saya hapus sehingga menghasilkan sebuah segitiga. Nah, segitiga yang kiri dan kanan ini kongruen ya. Jadi segitiganya itu kongruen. Nah, yang kedua, segitiga kongruennya itu yang mana lagi? Yang ini. Misal kita hapus bagian yang ini, ya bagian yang ini, misal dihapus bagian yang ini juga menghasilkan suatu segitiga yang kongruen. Ya, gitu. Jadi ini segitiga kongruen. Jadi ini segitiga kongruen. Jadi segitiganya itu sama persis gitu ya. Nah, yang ketiga bentuk segitiganya adalah bagian ini. Bagian yang, wah ini nggak bisa saya hapus nih. Jadi bagian yang selanjutnya adalah bagian yang ini. Bagian yang ini. Nah, ini saya hapus bagian yang ini. Nah, ini saya hapus. Jadi kita menemukan antara kiri dan kanan ini segitiganya kongruen. Ternyata nggak cuma ada 3 pasang, ada 5 pasang. Pasang yang lain yang mana? Yang ini. Ini kalau saya hapus bagian yang ini. Ini kalau saya hapus bagian yang ini ya. Ini saya hapus. Ternyata dia kongruennya dengan bagian yang ini. Jadi saya pakai 2 buah gambar. Jadi kongruennya dengan bagian yang ini. Nah, gitu ya. Jadi segitiganya sama persis. Sama persis, mirip banget. Jadi ini kehapus dikit nggak apa-apa ya. Jadi nanti ini bisa kita deketin ya ke sini. Ya, kita deketin ke sini. Nah, jadi antara ini dia kongruen. Jadi antara kiri dan kanan dia kongruen. Berarti udah ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Ya, jadi 4 pasang dan 5 pasang. Satu lagi itu di sini. Jadi nanti bagian yang besar yang ini nanti saya copy dulu. Nah, jadi nanti ada yang nanya nih, nanya lagi nih, apa itu yang maksud segitiga kongruen? Segitiga kongruen itu adalah segitiga yang ukurannya sama persis ya. Jadi kongruen itu sama sisi, sama sudut. Jadi ya, sama sisinya, sama sudutnya. Nah, ini jarak dari sini ke sini sama nggak jarak dari sini ke sini? Ya, sama, panjangnya sama.
Nah, panjang dari sini ke sini sama nggak dari sini ke sini? Sama. Nah, kalau dari sini ke sini sama nggak kayak dari sini ke sini? Sama ya. Nah, sudutnya yang ini sama nggak dengan yang ini? Sama. Ini sama dengan ini? Sama. Ini sama. Disebut segitiga kongruen. Jadi segitiganya sama persis dengan yang kiri dan yang kanan. Contoh lagi yang ini. Kongruen itu maksudnya gimana? Ini segitiga yang ini ya, segitiga yang ini sama persis dengan segitiga yang ini. Jadi kalau sama persis kiri dan kanan tuh berarti kongruen. Bagian ini sama ini kongruen nggak? Ya, awas beda. Kalau sebangun sama kongruen beda. Ya, nanti saya jelasin. Ini kongruen disebutnya. Jadi di sini adalah segitiganya yang diminta adalah kongruen. Kongruen itu persis harus sama. Kalau kongruen itu persis harus sama ya. Jadi kongruen di sini persis banget. Jadi persis banget gitu ya. Nah, gitu ya, ukuran dan sudut panjang dan ukurannya sama persis. Jadi ini itu ukurannya sama persis ya. Jadi ukuran sama persis ya. Ukuran sama persis. Baik apa? Baik itu panjang maupun sudut ya, sudut. Nah, ini kongruen. Kalau sebangun nanti saya jelasin. Saya jelasin dulu yang kongruen. Ini ada berapa apa namanya? Ada berapa pasang. Nah, yang ini yang pertama ada 1 pasang, lalu ada 2 pasang, ini ada 3 pasang, ini ada 4 pasang. Nah, ternyata ada 1 lagi pasangannya. Nah, pasangan 1 lagi ada di sini. Pasangan 1 laginya ada di sini ya. Nah, 1 laginya ada di bagian ini. Jadi ini kalau misalnya saya hapus bagian yang ini ya, ini saya hapus bagian yang ini, ternyata dia akan kongruen dengan yang mana? Dengan yang ini. Ya. Nah, ini disebut segitiga kongruen. Jadi ini berpasangan dia kongruen, maka ini disebut pasangan segitiga kongruen. Jadi ada berapa pasang? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jawabannya yang mana? Yang 5. Nah, nanti ada yang nanya, apa itu ada sebangun teh kongruen atau kongruen teh sebangun? Nah, ini saya jawab kayak gini. Awas, ada istilah kongruen, ada istilah sebangun. Kalau sebangun, perbandingannya yang sama, ukurannya nggak harus sama. Jadi contoh, misal ya, saya punya segitiga, misal saya punya segitiga ini, ya, segitiga ini. Nah, terus saya punya garis ini, segini. Nah, di sini saya punya yang namanya apa ya? Misal saya kasih huruf gitu ya. Di sini adalah A, di sini adalah apa nih? Nah, di sini adalah B, di sini adalah apa? Di sini adalah C gitu ya, misal C gitu ya. Nah, di sini adalah D, di sini adalah E. Nah, segitiga ABE dengan ACD ini nggak sama, tapi memiliki perbandingan yang sama. Ya, jadi kalau saya punya ABE, segitiga ABE gitu ya. Ini bukan kongruen, tapi sebangun dianya ya. Sebangun. Sebangun dengan apa? Sebangun dengan ACD. Nah, jadi ukurannya nggak sama. BE sama CD sama nggak? Nggak sama. Nah, kalau AB sama AC sama nggak? Nggak sama. Nah, tapi dia ini memiliki perbandingan yang sama untuk sisi-sisinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka memiliki sudut yang sama ketiganya ya. Jadi banyak syarat nah susu gitu ya. Masih ingat nggak zaman SMP? Nah, sudutnya sama. Ini sudutnya titik, misal ini sudutnya X, ini siku-siku. Ini siku-siku, ini X, ini titik di sini ya. Maka dia memenuhi kaidah kesebangunan, disebutnya sebangun ya. Istilahnya apa? Sebangun. Nah, yang diminta adalah apa? Yang diminta adalah, jadi yang ini istilahnya kasus yang ini adalah sebangun, tapi yang diminta adalah kongruen. Jadi kalau kongruen nggak sebangun ya. Oke ya, gitu ya. Oke, nah ini kata kunci ini
bangun, kesebangunan. Gitu ya? Ya. Oke ya. Nomor berikutnya, nomor 21. Nah, nomor 21 gimana? Nomor 21, nah, oke, ada soal seperti ini ya. Jadi nomor 20 oke ya, nomor 20 oke aman. Nomor 21. Nomor 20 aman. Ya, sekarang nomor 21. Nah, nomor 21 ada soal kayak gini. Perhatikan ukuran sisi segitiga berikut, gitu ya. Yang merupakan ukuran panjang segitiga tumpul adalah, sebenarnya ini enggak ya segitiga tumpul. Sebenarnya soal ini kayaknya tidak menunjukkan pengen segitiga tumpul, segitiga doang juga udah bener ya soalnya udah bener, tapi kita nggak jadi masalah. Nah, syarat sebuah segitiga ada yang namanya sisi, ya syaratnya itu betul, A plus B-nya harus lebih besar daripada C, sisi. Nah, jadi segitiga itu ada yang namanya sisi miring ya. Jadi nanti kalau ada segitiga, itu ada yang namanya sisi miring. Jadi kalau misalnya saya punya garis, saya tarik gitu ya. Gitu ya. Nah, supaya segitiganya memenuhi ini sebuah segitiga, sebenarnya ada syarat minimumnya. Jadi nggak harus bukan segitiga tumpul aja ya, syarat sebuah segitiga. Nah, jadi kalau misalnya saya punya di sini adalah panjangnya adalah A, misal ya. Di sini panjangnya adalah B ya. Gitu ya. Nah, ini yang namanya A plus B pasti ini yang namanya C, sorry ya, ini C, ini A, ini B. Nah, ini yang namanya C, ini nggak boleh panjang daripada A plus B ya, nggak boleh panjang daripada A plus B ya. Jadi yang namanya C ini harus lebih kecil daripada apa? A plus B gitu ya. Jadi C ini harus lebih kecil. Kalau lebih panjang gimana? Nanti dia kalau dianya makin panjang, dia nggak jadi garis gitu ya. Jadi contohnya misal saya punya kayak gini, ini panjang A-nya 2, ini panjang B-nya 7 gitu ya. Ini panjang ini, sorry di sini saya kasih tanda gitu ya. Ini saya punya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7. C-nya 11, gimana ngegambar C-nya 11? Kan nggak bisa ya, karena gambar 9 pun nggak bisa. C-nya yang mana? C-nya dari sini ke sini. Jadi ini C, ini adalah A, ini adalah B. C-nya berapa? 9. Nah, kalau C-nya 9, dia nggak jadi segitiga, tapi jadinya garis, gitu ya. Makanya C ini harus lebih kecil daripada A plus B, ngerti ya? C itu lebih kecil daripada A plus B. Tapi dia nggak boleh juga gini. Contoh. Saya punya di sini adalah panjang, saya punya panjang A di sini berapa? Misal panjang A-nya 2. Nah, panjang B-nya itu dari sini ke sini. Jadi panjang B-nya 7. Jadi panjang C-nya berapa? Segini gitu ya. Jadi ini juga nggak jadi apa? Nggak jadi segitiga. Kebayang nggak? Ini warnanya saya bedain ya. Ini A, ini B, ini A, ini B misal gitu ya. Misal ini panjangnya 4 gitu. Berarti B-nya segini. B-nya segini. Itu kan nggak kelihatan jadinya. Ini A, ini B gitu ya, segini aja B-nya. Misal B-nya berapa ya? 6. Berarti C-nya segini. Ini nggak mungkin terjadi juga gitu ya. Nggak mungkin terjadi juga ini. Ini C-nya segini, ini nggak mungkin. Jadi lempeng gitu ya. C-nya sama dengan 4, kan nggak mungkin kan ya, jadinya garis. Nah, jadi di sini ada tambahan. C di sini agar membentuk sebuah segitiga harus lebih kecil dari A plus B dan harus lebih besar daripada apa? Daripada harga mutlak A dikurangi B ya. Kenapa saya mutlakin? Karena A sama B-nya nggak tahu mana yang lebih besar ya, gitu ya. Jadi nanti ini jadi kayak rumus gitulah gitu kurang lebih. Jadi rumusnya gimana? Pokoknya untuk membentuk sebuah segitiga maka ada syaratnya. Syaratnya apa? Ininya saya hapus saja. Syaratnya apa? Bahwasanya panjang sisi terpanjang ya. Jadi ini sisi terpanjang. Jadi ini adalah sisi terpanjang. Jadi C di sini dengan asumsi adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang.
Nah, sisi terpanjangnya itu harus kurang dari A plus B dan lebih dari, ini maksudnya C-nya lebih dari atau ininya yang kurang dari C gitu ya. Nah, selisihnya kita cek, ini adalah sisi terpanjang, kita tandain ini sisi terpanjang gitu ya. Ini sisi terpanjang, ini sisi terpanjang, ini sisi terpanjang. Ya, ini sisi terpanjang. Pokoknya yang panjangnya saya tandain. Nah, untuk membentuk sebuah segitiga, maka kita cek poin pertama ya. Poin pertama bahwasanya adalah ini. Benar nggak? Benar nggak gitu ya? Coba kita cek, benar nggak? Nah, yang namanya A plus B, A min B, berarti A min B itu 8 kurang 3 ya. 8 kurang 3 berapa? 8 kurang 3 itu 5 kurang dari 11 ya. Kurang dari 3 tambah 8, 11. Benar salah? Salah, karena 11 kurang dari 11. Ngerti gitu ya? 11 kurang dari 11, maka salah benar? Salah ya, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang nomor 2. Nomor 2. Nah, yang nomor 2 gimana nih? Yang nomor 2. Yang nomor 2 katanya A-nya berapa? 7 ya. A-nya 7, B-nya 15, C-nya 17. Berarti gimana? Selisihin. Selisihin langsung berapa? 8 kurang dari 17 gitu ya. Kurang dari berapa? 7 tambah 15, 22 ya. Ya enggak? 22. Benar salah? Benar dong ya. Ini benar. 8 itu kurang dari 17 kurang dari 22 ya. Nah, ini benar. Yang kalau yang 3 gimana? Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga. Ya, kalau yang ketiga gimana? Kalau yang ketiga itu adalah 10, 15, 19. Berarti 15 dikurang 10, 5 kurang dari 19. Ini ya, kurang dari C ya. Kurang dari, tambahin 25. Benar salah? Benar ya, gitu ya. Benar ya. Nah, yang terakhir sekarang. Kalau yang terakhir, yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4, caranya gimana nomor 4 tuh? A min B, seperti biasa caranya A min B itu berarti apa ya? Ini selisihin 13 kurang 5. 13 kurang 5 itu berapa? 8 kurang dari 25 kurang dari 5 tambah 13. 18. Benar nggak 25 kecil dari 18? Ya, salah ya. Jadi salah. Maka jawabannya yang mana yang benar? 2 dan 3. Sebenarnya soal ini yang merupakan ukuran panjang segitiga ya, nggak usah pakai tumpul sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, kalau pengen dia dipastikan tumpul atau enggak, ya nanti kita bisa uji pakai yang namanya aturan kosinus ya, bisa ya. Tapi kan maksudnya kalau di secara umum dia cuma menentukan aja mana yang merupakan sebuah segitiga gitu ya. Jadi A plus B nya harus kurang dari segitu gitu ya. Itu nomor 21. Nomor 22. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, nanti dijawab sama Bapak Abdul Gofar. Oke, ya, ini ada tambahan. Nah, ini syarat segitiga ya. Ini adalah syarat segitiga. Ini sekalian informasi aja ya. Nah, ini adalah syarat segitiga. Nah, ada nggak syarat segitiga tumpul? Ada ya, syarat segitiga tumpul itu. Jadi ini saya kotakin. Ini adalah syarat sebuah segitiga ya. Jadi ini adalah syarat sebuah segitiga. Syarat sebuah segitiga ya, ini syarat sebuah segitiga. Nah, ada nggak syarat sebuah segitiga tumpul? Ada ya. Syarat sebuah segitiga tumpul. Nah, ini kan kalau misalnya, ternyata ini kan opsinya baru segitiga aja udah benar gitu ya. Kalau ditambahin segitiga tumpul gimana?
Nah, jadi kalau syarat segitiga tumpul, nah ditambahin ya, ditambahin syaratnya apa? Ini saya ubah aja di sini, saya copy aja ya. Nah, ini syarat sebuah segitiga tumpul. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas syarat sebuah segitiga tumpul. Apa sih syaratnya? Nah, ternyata sisi yang ininya ya, jadi ada tambahan. Jadi sisi terpanjangnya A plus B. Kurang dari A plus B. Tapi, untuk yang bagian kirinya sebenarnya, ini adalah kalau tumpul itu paling kecil itu nggak boleh dari sisi Pitagorasnya ya. Jadi nanti ini di sini saya tulisin rumus Pitagoras. Nah, ini kalau tumpul itu dia batasannya adalah sisi miringnya itu adalah merupakan sisi Pitagorasnya. Maka di sini adalah akar gitu ya, akar. Ini mah kalau dia nyata jawabannya teh ternyata yang benarnya itu ada empat-empatnya benar. Nah, maka nanti untuk mengkhususkan lagi pakai Pitagoras. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini syarat sebuah segitiga. Ini syarat sebuah segitiga tumpul ya gitu ya. Nah, kalau ada nggak syarat sebuah segitiga lancip, ada nggak? Lancip ya ada ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin lagi, saya sekalian aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada syarat segitiga lancip, gimana caranya? Nah, kalau lancip berarti gambarnya nggak gini ya. Nggak apa-apa lah, saya iniin. Syarat sebuah segitiga lancip. Nah, ini saya ganti ya jadi lancip. Nah, kalau lancip gimana? Lancip. Wah, jadi ngedouble. Bentar ya, saya hapus dulu. Syarat segitiga lancip. Jadi lancip. Nah, jadi kalau segitiga lancip, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ya, saya hapus ya segitiga. Kalau misalnya segitiganya lancip gimana? Nah, gini deh, saya gambarin ya. Ini A. Ini lancip dia. Ya, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada yang namanya A. Sorry, ini dia sisi terpanjangnya bukan si dia ya. Jadi ini namanya A. Ini namanya B. Ini namanya sisi terpanjang ya, C ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya si segitiganya lancip, si C-nya itu sisi terpanjang pokoknya. Nah, jadi kalau misalnya segitiganya yang ininya terpanjang, ininya tinggal diganti. Ininya tinggal diganti. Ini pakai yang tadi yang apa nih? Yang ini ya, harga mutlak A min B. Gitu ya, harga mutlak A dikurang B. Harga mutlak A dikurang B. Nah, tukeran gitu ya. Di sininya nanti dipakai yang Pitagoras ya. Pakai yang Pitagoras. Jadi pakai Pitagoras. Dia rumusnya kayak gitu. Ya barangkali kan soal yang dibahas ini yang keluar di TO apa gitu kan ya. Nah, ternyata ada syarat segitiganya adalah lancip. Maka nanti bisa saya tuliskan kayak gini. Jadi C di sini adalah sisi terpanjang gitu ya. Ya. Nah, karena ini itu syarat segitiga, maka kita pakai yang gini aja. Ini namanya syarat segitiga ya. Nah, daripada kita ngitung tadi yang pakai kuadrat-kuadrat kan agak repot ya. Maka nanti kita cukup pakai syarat segitiga. Ternyata yang merupakan ukuran panjang segitiga tumpul ya pasti 2 dan 3. Ya, gitu ya. Oke, sip. Bisa dibuktikan pakai rumus yang ini ya, pakai rumus ini. Oke. Jadi ini udah sah jadi segitiga. Ini sudah sah jadi segitiga. Ini segitiga, ini juga udah sah jadi segitiga. Yang diminta segitiga tumpul, ya udah dia khusus lagi, tapi di gini juga udah benar. Oke ya, gitu ya, nomor 21. Sip. Ya, syarat segitiga tumpul itu tadi udah saya ini ya.
Syarat nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 21. Soal nomor 21 adalah berkaitan dengan ini nih, berkaitan dengan apa lebih besar apa lebih kecil apa ini gitu ya, apa sama apa tidak bisa disimpulkan. Nah, ini nomor 22 ya. Jadi nomor 21 ini nomor 21 nomor 22 sekarang. Nah, soal nomor 22 itu tipikal soal yang dianya itu kita pengen bisa membandingkan antara suatu nilai dengan nilai yang lain ya. Mana yang lebih besar? Mana yang dianya lebih kecil? Mana yang dianya lebih kecil, mana yang sama gitu ya. Oke, nah ini ada yang namanya trigono. Sebenarnya ya, ini trigononya nggak terlalu susah. Sebenarnya ini namanya adalah persamaan kuadrat tapi dalam bentuk trigonometri gitu ya. Nah, nanti kalian kalau misalnya ribet nulisnya boleh ini dimisalin dulu ya. Jadi ada soal kayak gini, katanya P itu nilai X yang memenuhi. Oh, mau nggak mau kita harus mencari solusinya ya. Jadi kita cari solusinya dari soal ini ya. Jadi kita cari solusinya. Boleh dimisalin dulu ya. Jadi ini boleh pakai permisalan. Misalin sinnya adalah P gitu ya, boleh. Mau M boleh ya. Misal muam gitu boleh gitu ya. Misalin M aja ya. Nah, misal M adalah sama dengan apa? Sin X gitu. Boleh nggak? Boleh-boleh aja ya, M-nya sama dengan sin X. Oh, berarti persamaannya jadi apa dong? Jadi 2M kuadrat gitu ya, ditambah apa? Ditambah 3M dikurangi 2 gitu ya, sama dengan 0 ya. Nah, terus difaktorin, gimana cara faktorinnya gitu ya. Nah, kalau saya jadi sebenarnya entah ini SMS ya, sesat menuju sukses, mungkin bisa dibilang gitu. Nah, jadi sebenarnya dasarnya gini aja. Misal contoh deh, saya kasih barangkali ada yang bingung cara faktorin gitu ya. Kan kalau misalnya saya punya CBS, contoh buatan saya gitu ya, CBS. Nah, misal saya punya contoh. Nah, soalnya kayak gini deh, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Gimana cara faktorinnya? Cari dua buah bilangan, kalau dikali 8 diselisihin 2 gitu ya. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 8 diselisihin jadi 2. Ini kan kurang, kalau dikurangin jadi 2. Jadi kalau di sininya tambah, dikali 8 ditambah 2 gitu. Nah, karena di sini kurang, dikali 8 dikurangi harus 2. Berapa sama berapa? Ayo, 1 kali 8. Kan gitu ya, 1 kali 8, 2 dikali 4. Oh, ini yang selisihnya 2, 2 kali 4. Maka kita pilih 2 sama 4. Oke, benar? Kita pilih 2 sama 4. Maka, namun kalian bisa tulis di sininya adalah X. Di sininya X. Tadi berapa sama berapa tadi? 2 sama 4. Mau nulis 2 dulu, mau nulis 4 dulu, ya sama aja gitu ya. Ya, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang tinggal tandanya. Ini kan plus 2. Gimana caranya biar plus 2? Berarti yang gedenya harus plus. Ini plus. Yang ininya minus ya. Karena min 2 tambah 4 jadi berapa? Jadinya 2 gitu ya. Ngerti ya? Nah, sekarang saya bisa menentukan bahwasanya X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan berapa? Min 4 ya. Ngerti ya? Ini contoh, ini mah contoh aja. Contoh kalau ada soal tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang ditakdirkan bertemu dengan persamaan kuadrat tapi bentuknya sinus, tapi depannya ada 2-nya. Nah, kan gitu ya. Gimana kalau depannya ada 2-nya atau ada 3, ada 4, ada 5? Sebenarnya kalau saya pribadi caranya mirip aja sama, cuman ini dikaliin dulu ya. Ini 2, ini 2. Kalau dikali jadi berapa? Kalau dikali jadi berapa? Jadi 7, bukan ya, jadi 4 ya. Ini kalau dikali jadi berapa? Jadi 4. Ya. Nah, kalau dikali 4 selisihnya 3. Ayo, berapa sama berapa? Dikali 4 selisihnya 3. 1 kali 4, 2 kali 2. Yang selisihnya 3 yang mana? 1 kali 4. Oke, berarti nanti yang dipilih 1 sama 4. Sama caranya. Jadinya nanti tinggal dipilih 1 dan 4. Nah, cuman kalau saya ditulis aja di sini gini. Jadinya 2M ditambah salah. Kan ceritanya nggak tahu ya. 2M4 2M 1 gitu. 4 sama 1 kan tadi ya? Nah, cuman ini kan harus plus 3. 4 biar sama 1 biar jadi plus 3 gimana?
plus 4 kurang 1. Kan 4 kurang 1 jadi 3 ya. Nah, udah kayak gini bisa disederhanakan. Nah, sebenarnya ini rada-rada salah faktornya seperti ini. Ini bisa disederhanakan. Jadi berapa? Jadi M ditambah 2. Saya bagi 2. Jadinya gitu. Nah, kalau yang ini jadinya 2M min 1 ya. Jadi min 1. Ini sama dengan apa? Sama dengan 0. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, setelah udah tahu faktornya, maka ini bisa dibikin sama dengan 0. Nah, sebagian besar orang langsung. Nah, tapi ini sebenarnya pada prinsipnya ada 2 buah bilangan, kalau dikali jadi 0. Ya salah satunya harus 0 gitu ya. Dulu kan zaman SD mungkin kan suka ada yang nanya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 500.000 kali 2.000 kali 5 juta kali 0 berapa? Nah, 0 kan ya. Kenapa dia bisa 0? Karena dia dikali oleh salah satu bilangan yang 0 gitu ya. Nah, maka di sini harus 0 atau di sininya 0. 0 kali 5 tetap 0, 0 kali 7 pasti aja 0. Maka salah satunya harus 0. Maka jadinya M ditambah 2 harus sama dengan 0. Maka M-nya berapa? M-nya sama dengan minus 2, selesai. Nah, kalau yang ini gimana? 2M dikurang 1 harus 0. Nah, maka nanti 2M-nya sama dengan berapa? Pindah ruas. Maka M-nya sama dengan setengah. Beberapa mungkin kalian udah langsung ya. Ini mah langsung aja. M-2, M setengah. Ya nggak apa-apa. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan bahwasanya M-nya sama dengan min 2 dan M-nya setengah. M-nya apa? M itu adalah... Betul, M teh apa? Standarnya apa M tuh? M itu adalah sin ya. Jadi sin ya. Sin. Nah, ini M itu sin. Oh, berarti dari sini kita belum selesai. Tinggal dilanjutkan. Oh, M teh sin. Berarti yang namanya sin sama dengan berapa? Sin X sama dengan min 2. Dusta dong ya. Kenapa? Masih pernah dengar nggak yang namanya nilai sin X atau cos X itu paling kecil itu min 1. Paling besar itu 1. Jadi kalau ngomong sin X 50 ya pasti bohong gitu ya. Jadi nilai sin itu dari min 1 sampai 1. Oh, ada sin sama dengan min 2. Ini mah tidak memenuhi gitu ya. Ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi gitu ya. Tidak memenuhi. Nah, itu adalah sin X sama dengan min 2. Ini tidak memenuhi. Nah, yang ini sin X sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Oh, berarti disimpulkan bahwasanya sin X sama dengan sin X sama dengan setengah. Ayo, sin berapa yang setengah? Rentang 0 sampai di antara 0 di 90. Sin berapa yang setengah? Berarti simpulannya X-nya adalah 30 derajat. Kan sin 30 setengah ya. Maka inilah yang memenuhi. Sinnya adalah X-nya berapa? 30 derajat. Di sini ada pernyataan. Pernyataannya gimana? Bahwasanya P di sini adalah bla 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 bla. Q di sini adalah bla 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 bla. Kita bisa tahu dong bahwasanya P nilai X yang memenuhi. Berarti nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berapa sih? 30 derajat gitu ya. Oh, ini X-nya 30 derajat nih. Oke, bisa saya ambil. Berarti di sini X-nya 30 derajat, Q-nya 60 derajat. Berarti P sama kayak Q besar mana simpulannya? Besar Q ya. Berarti disimpulannya P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P. Berarti yang mana nih yang jawabannya? Ya, yang kemungkinan yang benarnya adalah Q-nya pasti lebih besar daripada P. Atau apa? Atau P-nya kurang dari Q. Maka jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang Q lebih besar dari P. Berarti Bandung. Oke ya, gitu ya. Sip. Kalau 0 kali tak hingga gimana? Hehehehe gitu ya. Nah, itu namanya nanti bentuk tak tentu ya. Kalau di limit ada tuh 0 kali tak hingga ya, jadi tak tentu gitu ya. Tapi kalau ditanya 0 kali tak hingga ya error ya. Error teh apa? Ya error aja, nggak bisa. Jadi sama kayak kalau pernah ditanya ini 2 dibagi 0 berapa ya? Bukan tak hingga, bukan. Error, nggak bisa dihitung. Tapi nanti kalau di limit beda kasus ya. Jadi jawabannya tak terdefinisi gitu ya. Oke ya, nomor 22 aman, nomor 22 aman, nomor 23. Ada yang bingung kenapa sinnya nilainya itu? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Sin apa?
kok jadi 30 derajat? Kan nggak ada angka 30 derajat, itu pakai hafalan ya. Jadi hafalan sin 30 derajat itu sama dengan setengah ya. Nomor 23. Nomor 23 ya. Saya save dulu nomor 22. Oke. Nah, sekarang nomor 23. Diketahui A adalah nilai rata-rata dari 5 buah bilangan prima yang pertama. Oke. Nah, maksudnya di sini ya diketahui A adalah nilai rata-rata dari 5 buah bilangan prima yang pertama. Apa sih bilangan prima? Nah, gitu ya. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang biasanya suka nadanya sama ya, yang bisa dibagi oleh dirinya dan oleh satu gitu ya, ada dirinya gitulah ya. Aku dirimu dirinya gitu, pokoknya adalah pokoknya biasanya sih rata-rata gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud yang disebut bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan ini bukan ngegas ya, ini kepencet. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor positif. Jadi bilangan yang punya dua faktor ya. Ya, bilangan yang punya dua faktor. Maksudnya teh gimana maksudnya? Nah, contoh. Kalau saya punya 4 itu faktornya berapa aja kalau 4? 1. Ya udahlah, nggak apa-apa. 4 sama dengan apa aja? Faktornya 1, 2, 4 gitu ya. Ini namanya faktor gitu ya. Faktor ya. Nah, kalau saya punya misal 6 itu berapa aja? 1, 2, 3, 4. Bukan itu ya, itu kucing-kucingan ya. Nah, 1, 2, 3, 6. Ini ada berapa faktor? Ada 3. Kalau 6 dia punya berapa faktor? Punya 4 faktor ya, gitu ya. Bilangan prima itu bilangan yang punya 2 faktor. Siapa dia? Nah, ini contohnya adalah 2. 2 itu siapa? 1 dan 2. Cie, berdua gitu ya. Nah, disebutnya adalah bilangan cie. Bukan ya, bilangan yang memiliki dua faktor gitu kan. Berdua aja gitu kan. Nah, terus ada yang namanya bilangan apa? Bilangan 3, angka 3 ya. Sebenarnya ada bilangan, ada angka itu yang terdiri 1 digit. Bilangan itu dia kumpulan angka-angka ya. Nah, jadi di sini adalah 3, angka 3, dia punya berapa faktor? Disebut bilangan juga boleh. Di sini berapa? 1 dan 3. Dia punya berapa faktor? Punya 2 faktor. Prima nggak dia? Prima, C, prima gitu kan? Nah, ini prima nggak? Nggak. Gitu ya. Nah, kalau 1 prima nggak sih? Gitu ya. 1 prima nggak? Suka ada yang, aduh, 1 prima. Enggak. 1 faktornya berapa sama berapa? 1 ya. Udah 1 doang. C, jomblo gitu ya. Nah, udah, jadi dia bukan prima gitu ya. Nah, di sini adalah 1 doang. Oh, maka di sini itu adalah bukan prima. Jadi ini bukan prima dia. Jadi ini bukan prima. Jadi yang biru saya bikin ini bukan prima. Ini bukan prima. Ini prima bukan prima gitu ya. Jadi yang prima itu yang hijau gitu ya. Ini prima. Prima. Ini prima dia. Nah gitu ya. Jadi ini adalah prima. Jadi dia merupakan suatu bilangan prima dia. Prima. Nah, kalau ini bukan prima dia ya. Jadi bukan prima. Nah, sekarang bilangan prima yang pertama, 5 bilangan prima yang pertama. Berarti 5 bilangan prima yang pertama itu apa aja? 5 bilangan yang 5 bilangan prima yang kok rima sih, siapa dia? Nah, prima yang pertama. Jadi 5 bilangan prima yang pertama tuh berapa aja? Coba cik pengen tahu. 2 ya gitu ya. Ada yang udah pernah ngurutin ini
zaman dulu ini SD ya kalau nggak salah ya. 2 terus apa lagi? 2 3 terus berapa lagi? Ini koma apa? 2,3, 5 ya. 6 bukan, 7 ya, 7, 1 dan 7. 8 bukan, 1, 2, 4, 8. 9, 1, 3, 9. 10, 1, 2, 5, 10. 11, oke. Nah, ini adalah bilangan prima. 5 bilangan prima yang pertama. A adalah bilangan rata-rata. Rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu adalah 2 ditambah 3. Jadi jumlahin semua datanya. Ditambah 5, ditambah 7, ditambah berapa nih? 11 ya. Dibagi 5. Set, bagi 5. Kan rata-rata gitu kan ya. Rata-rata dibagi 5. Maka nanti jadinya berapa nih? 2 tambah 3, 5, 10, 17, 28. Sok, udah tahu 28 dibagi 5. Berapa nih 28 dibagi 5? Sekitar berapa? 25 bagi 5 itu 5, sisanya 3, 30 bagi 5, 5,6 ya? Ya, 5,6 lah gitu ya. Jangan pakai kalkulator ya, licik ya. Jadi 5,6. Kalau misalnya kalian lupa mah gini ya tuh ya, pergunakan ilmu zaman itu tuh guru waktu zaman SD gitu ya. 28 dibagi 5. Ini 5 kali 5, 25. Nggak usah malu-malu, saya juga gini ya. Nah, 3. Nah, pinjam 1. Nah, dulu mah suruh minjem ya, sekarang mah nggak boleh minjem. Takut nggak bisa balikin. Nah, ini dibagi jadi 6 kali 5, 30. Nah, nanti jadinya apa nih? Dikurangi 0. Nah, udah 0, maka hasilnya 5,6. Simpulannya apa dong? Simpulannya adalah nih, PQ. PQ, berarti PQ. P-nya berapa? Nilai A. A-nya berapa dong? A-nya sama dengan A-nya berapa? 5,6. Jadi 5,6 A-nya. Jadi P-nya sorry ya, 5,6. Berarti 5,6 sama 5,5 gedean mana tuh ya? Gedean 5,5 dibadagin gitu. Bukan ya, maksudnya nilainya ya. Nah, maka nanti jadinya 5,6 pasti akan lebih besar daripada 5,5. Berarti simpulannya apa dong? Pasti P-nya akan lebih besar daripada Q, atau Q-nya lebih besar daripada, salah, maksudnya lebih kecil daripada P. Jadi atau ya. Jadi boleh dipilih jawabannya antara ini dan ini. P lebih besar, lebih badag ya. Oh ya, jangan pakai bahasa Sunda ya. Lebih besar daripada Q. Ini bukan theta ya. Ini Q maksudnya. Q lebih kecil daripada P. Berarti yang mana ya? P lebih besar daripada Q. Oke, yang A ya, betul ya? Ya, yang A. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa saya lanjut ya. Mudah-mudahan lancar. Nomor berikutnya soal nomor 24. Nah, nomor 24 gimana? Nah, nomor 24 ini ada berkaitan dengan logaritma. Siapa yang sudah lupa logaritma? Atau nggak pernah ingat sama sekali gitu ya? Kan suka ada, biasanya tipikal 2 orang ya. Ada yang dianya nggak pernah ngerti, sama yang nggak pernah ingat. Salah ya. Ya pokoknya gitulah. Nah, kita bahas nomor 24 tentang logaritma. Logaritma. Nah, logaritma. Jadi kalau misalnya ada logaritma, ada sifat yang perlu diketahui oleh kalian. Masih ingat nggak zaman 10, kelas 10 ya, itu ya, zaman pertama kali bertemu dengan guru SMA, nah, gitu ya. Mungkin walaupun kita nggak bertemu, tapi itu tetap pasti ketemu dengan logaritma ya. Dengan logaritma, ada sifat logaritma yang perlu kita ketahui. Nah, logaritma apa ya? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Oh, nggak ada, ya udah deh, saya nulis saja sendiri. Nah, nanti ada yang namanya gini, alog. Nah, jadi ada sifat ya. Saya tulis sifat dulu aja ya, takut ada yang nanya nanti ini apa tiba-tiba. Ini ada sifat logaritma. Silakan dibuka buku catatannya zaman-zaman dulu ya. Nah, sifat logaritma. Salah satu sifatnya apa? Kalau ada dia itu penjumlahan ya, yang pertama. Yang pertama, atau saya tulis dulu yang pertama ya di sini. Kalau ada A log B, kalau ada log B ya, log X lah gitu ya.
Nah, ini tes sama seperti 10 log X ya. Awas, hati-hati ya, sama ya. Jadi ini ada angka tak kasat mata gitu ya. Jadi angka tak kasat mata emang kalau di film ada kan yang tak kasat mata. Nah, matematika juga ada, serem. Nah, angka tak kasat mata, angka 10. Kita harus tahu kalau ada log X di sini ada 10, nggak kelihatan tapi ada dalam hati. Contoh lagi akar 7. Ayo, di sini ada angka berapa di sini? Ada angka 2, nah, tapi nggak pernah ditulis, tapi kalian tahu ya gitu ya. Ada suatu persamaan X kuadrat ditambah 7X. Nah, ini angka tak kasat mata. Di sini ada angka berapa? Angka 1 ya. Tuh kan nggak kelihatan kan ya, tapi kalian tahu di sini ada angka 1 ya. Nah, di sini ada angka tak kasat mata ya. Nah, jadi kalau ada bentuk kayak gini, log X tandanya dia punya basis 10. Ya. Ya, lupa logaritma. Mantan ingat terus. Oke ya, nanti dibaca lagi ya catatannya. Log X sama dengan 10 log X. Yang kedua. Nah, yang kedua, kalau ada penjumlahan logaritma, itu numerusnya bisa dikali. Apa numerus? Saya tulisin deh. Ada yang namanya A log B. Sekalian aja ya, saya jelasin aja A log B. Nah, nanti di sini ada yang namanya A. A di sini namanya basis ya. Ini basis ya. Bukan bakso sosis, bukan juga yang main-main yang kayak gitar itu, bukan, beda. Ini basis atau bilangan pokok namanya. Basis atau bilangan pokok. Bilangan pokok. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya B. B itu apa? B itu numerus ya. Numerus. Nanti ada yang disebut numerus. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ada basis, ada numerus. Nah, terus kalau misalnya dianya itu ada penjumlahan, kalau ada penjumlahan, yang ketiga nih lahirlah dia yang ketiga. Ini ada penjumlahan. Kalau dia basisnya sama, jadi nanti takutnya saya ngomongin basisnya apa ya? Makanya saya tulis yang ketiga. Jadi kalau misalnya saya punya A log B, saya tambahin A log C, aduh, ya under ya, maaf. Nah, ini sama dengan, ini basisnya sama, ya, si basisnya ini sama. Nah, syaratnya basisnya sama, maka bila mana ini basisnya sama, bila mana dia seperti itu, maka ini bisa dikalikan ya. Jadi ini bisa dikalikan. Ya, ini bisa dikalikan. Nah, ini kaliin aja gitu ya. Maka nanti bisa dikaliin. Ini sifatnya gitu, kurang lebih lah gitu ya. Kalikan. Maka nanti jadinya apa? Jadinya sama dengan A log BC. Ya kan dikali C, BC gitu ya, berdua gitu ya. Asalnya Joms jadi berdua. Nah, ini yang namanya adalah sifat. Nah, terus gini loh, yang keempat. Saya kasih ini. Kalau saya punya tadi yang kedua itu sebenarnya saya menulis C, cuman saya pengen nyambungin aja ya. Pengen nyambungin aja yang kedua nih. Nih yang kedua. Nah, yang kedua ada tambahan nih. Atau di atas saja di sini yang kedua. Nah, yang kedua, ternyata yang kedua itu bila mana dia A log B sama dengan C, maka B-nya bisa ketahuan. Jadinya apa? A pangkat C, gitu ya. Jadi ini adalah lanjutan dari sifat yang kedua tadi. Nah, tadi saya menulis ini tapi gara-gara nulis ini jadi lupa. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau ditulisin banyak. Kalau ditulisin banyak, tapi saya cukup segini aja. Nah, sekarang di sini ada soal. Soalnya kayak gini. Log A ditambah log B ditambah log C sama dengan 6, gitu kan? Ada soal ini. Nah, ini berarti kan basisnya 10 ya, 10 angka tak kasat mata dia, kelihatan tapi terasa gitu ya. Nah, maka nanti jadinya apa nih? Basisnya udah sama, berarti numerusnya boleh dikaliin nggak? Boleh ya. Boleh dikaliin. Maka nih kita kaliin, jadinya apa nih? Log A kali B kali C gitu ya. Jadi C gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan 6. Nah, berdasarkan ini nomor 3, berdasarkan yang ketiga. Jadi kalau misalnya dianya di jumlahan logaritma, maka dalamnya boleh dikali numerusnya. Kaliin aja jadi gini. Terus si ABC-nya bisa dapetin nggak? Bisa diketahui nggak ABC-nya berapa? Bisa, sama dengan, nah ini kan ada 10-nya ya. Nah, gitu ya, ada 10 log gitu ya. Ini paham nggak ini? Takutnya nih apaan dia? Ini log.
kejauhan. Nah, sebenarnya dia ada angka 10-nya. Jadi kalau pengen nyari ABC menurut rumus yang ini ya, menurut rumus ini, maka kalau pengen tahu B, ini A-nya dipangkatin C. Berarti kalau saya pengen ABC, berarti jadi 10 pangkat 6. Maka jadinya 10 pangkat 6. Udah deh, ini namanya data. Jadi data yang soal ini itu sebenarnya cuma gini doang. Pertanyaannya, putuskan berapa pernyataan satu, berapakah A plus B plus C, gitu ya. Tapi dia cuma tahu A kali B doang. Kalau A, B-nya doang, jadi kalau dari pernyataan pertama, kan AB-nya 1000 nih. 10 pangkat 6 teh berapa sih? Nolnya seberapa? Nolnya 6 ya, berarti sejuta gitu ya. Sejuta, 10 pangkat 6 sejuta lah gitu lah. Tapi sebenarnya soal ini itu tidak harus kamu berapa tahu hasilnya ya sebenarnya. Sebenarnya nggak harus tahu berapa hasilnya, tapi kamu bisa memprediksi. Jika diketahui AB, AB-nya disubstitusi, berarti bisa tahu apa kira-kira? Bisa tahu C, betul. Nah, jadi kalau AB-nya disubstitusi, maka kalau si AB-nya ini disubstitusi, si C-nya bisa tahu. Jadi jadinya adalah 1000C gitu ya. 1000C sama dengan sejuta lah gitu ya. Intinya mah sebenarnya nggak penting angka ini. Yang penting itu adalah C-nya bisa tahu ya. C-nya sama dengan apa? Sejuta bagi 1000, ya 1000 gitu ya. Kalau C-nya tahu 1000 doang, bisa tahu A-nya nggak? Nggak bisa. Jadi kalau tahu sih C-nya 1000, berapa A-nya? Ya nggak tahu lah, pokoknya AB-nya. Nah, makanya butuhlah yang kedua di sini itu. Butuh yang kedua. Jadi kalau misalnya dari pernyataan pertama ya cuman gitu doang. Nah, dari pernyataan kedua inilah lahir apa? Lahir yang namanya si siapa nih? AC. Jadi A kali C itu 10.000, berarti 10.000 B, berarti 10.000 B sama dengan 1 juta. Berarti B-nya sama dengan apa? B-nya coret 100 ya. Coret 100 B-nya. B-nya 100 di sini aja biar irit. Nah, ternyata B-nya 100. Kalau B-nya sama dengan 100, berarti A-nya bisa tahu nggak? Bisa. Oh, dari dua data ini, maka kita bisa tahu A-nya. A-nya sama dengan berapa berarti? Ya masukin aja A-nya, A nggak tahu ya, jadi dari sini jadinya A dikali B, B-nya kan 100 ya. Dikali C itu 1000 ya. Sama dengan sejuta. Berarti A-nya berapa dong? Ini pindahin aja, coret. Berarti coretnya 5 ya. Jadi kalau coretnya 5 berarti jadi 10. Berarti A-nya sama dengan 10. Oh, sehingga kalau A-nya 10, B-nya C-nya tahu, berarti bisa tahu A plus B plus C. A plus B plus C-nya jadi berapa nih? Sama dengan 1110. Nah, untuk mengetahui ini ternyata dibutuhkan datanya berapa? Data ketiganya. Jadi dapatlah segini sehingga ini butuh. Jadi yang ini butuh gitu ya. Yang ini butuh. Butuh keduanya. Maka ini butuh keduanya ya. Butuh ya. Ini butuh, yang bawah juga butuh ya. Butuh teh apa, bahasa apa ya? Perlu ya. Perlu ya. Ini perlu. Yang ini juga perlu ya. Jadi ini juga perlu. Berarti jawabannya yang mana dong? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu saja tidak cukup ya. Aku dan kamu bisa melalui ini bersama-sama. Sendirian aku tak sanggup gitu ya. Oke, jawabannya C. Nomor 24. Sekarang nomor 25. Nomor 25 piye? Nah, sekarang nomor 25. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nomor 24. Sekarang 25.
Oke, kita lanjut nomor 25 ya. Diketahui K adalah garis lurus yang melalui titik 2,8. Tentukan persamaan garis lurus tersebut. Ini judulnya persamaan garis lurus ya. Jadi ada persamaan garis lurus. Masih ingat rumusnya apa? Persamaan garis lurus. Emang ada garis lengkung? Ada ya. Nah, jadi ini persamaan garis lurus. Tapi kita bahasnya persamaan garis lurus. Ini pernah kita dibahas zaman-zaman kapan itu ya? Nah, ini persamaan garis lurus. Ada rumusnya ya. Nah, jadi persamaan garis lurus. Ada rumusnya. Rumusnya apa dah? Rumusnya adalah Y. Jadi Y dikurangi Y1. Masih ingat andalan gitu ya? Sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, ini namanya rumus persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus. Nah, MT apa? MT gradien ya. Jadi ini apa MT? MT gradien. Jadi nanti kalau ada yang nanya, ini tuh gradien. Gradien. Nah, gradien. Nah, kalau X1 Y1 adalah titik yang melalui ya. Nggak perlu ditulis ya, yang bisa didengerin kayaknya nih. Jadi X1 Y1 inilah titik yang melalui ya. Melalui X1 Y1. Nah, persamaan garis lurus. Terus saya tulisin aja biar nanti ini persamaan garis lurus. Ini melalui dia. Melalui X1 Y1. Nah, ini melalui X1, Y1. Jadi harus ada gradien. Jadi untuk menentukan persamaan garis lurus itu butuhnya dua. Yang pertama adalah gradien, yang kedua adalah melalui ya. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Nah, tapi kita lihat di sini. Putuskan nah, ternyata diketahui titik melaluinya 2,8. Jadi kalau dia itu melalui 2,8, jadi ceritanya kan diketahuinya melalui 2,8. Melalui 2,8. Berarti kalau melalui 2,8, ya udah aja tinggal masukin rumus gitu ya. Berarti Y dikurangi 8 sama dengan M dikali X dikurangi 2. Nah, gitu ya. 2,8 X1 Y1, masukin di sini X1, di sini Y1. Nah, maka nanti Y kurang 8-nya sama dengan berapa? Sama dengan MX dikurangi 2M. Sebenarnya gitu kan ya? Sebenarnya gitu, atau ya oke deh, gini aja deh. Daripada gini aja. Berarti sebenarnya gini aja juga udah benar gitu ya. Jadi udah selesai sebenarnya. Nah, cuman bagaimana putuskan apakah 1, 2 berikut cukup menentukan menjawab pernyataan tersebut. Nah, berarti yang kita butuhin itu M-nya. Gimana cara nyari M? Banyak cara. Nah, di sini boleh nggak kita kopas dulu ya pernyataan pertama. Jadi sebenarnya untuk menentukan persamaan garis lurus ini butuhnya tinggal apa? Gradien. Gimana cara nyari gradien? Bisa nggak didapatkan untuk nyari gradien? Bisa. Kalau gradiennya tahu, berarti solusinya selesai. Nah, ini bisa nggak nyari gradien? Bisa nih, tegak lurus ya. Nah, maka nanti di sini ada yang namanya saya tulisin MK lah, garis lurus K tegak lurus terhadap garis lurus M lah ya. Ini M1 lah ya di sini. Nah, maka nanti ada yang rumusnya gini. Jadi kalau misalnya saya punya yang namanya AX ditambah BY ditambah C, kok C jadi gitu? BY-nya di sini ya. Delay dia. Nah, ditambah C sama dengan 0, maka kalau ditanya gradien, rumusnya adalah apa? Min A per B. Lihat yang X-nya min A per B. Jadi min A per B. Jadi untuk menentukan gradien, ini caranya gini. Gitu ya. Nah, sehingga soal yang ini berarti bisa ditentuin nggak gradiennya? Bisa. Jadi kalau saya punya ini, gradiennya sama dengan berapa nih? Nah, ternyata dengan cara yang bawah tadi ditentukanlah gradiennya itu sama dengan M lah, M1 lah ya saya sebut. Ini saya sebut ini adalah M ya gitu ya. Jadi M1-nya sama dengan berapa? Min 1 per 2. Jadi min 1 per 2. Nah, kalau dia tegak lurus,
Masih ingat aturan ini? M1 dikali M2, ya M2 teh yang kita pengen ya, ini harus sama dengan min 1. Ya, kalau tegak harus gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau dianya dimasukin jadinya min setengah M sama dengan min 1, berarti M-nya sama dengan 2. M-nya jadi tahu nggak? M-nya jadi tahu. Nah, gara-gara M-nya jadi tahu, maka nomor 1 ini selesai. Cukup nomor 1 doang juga selesai. Gitu ya. Jadi cukup nomor 1 aja selesai. Tapi kalau nomor 2 gimana? Bisa nggak dipakai? Coba kita cek. 1 doang selesai. Ternyata kan kalau dapat M-nya bisa dimasukin ke sini. Intinya nyari M. Nah, sekarang isi poin yang kedua. Nah, poin kedua itu gimana? Garis K memotong sumbu Y di titik 0,4. Maksudnya memotong sumbu Y itu X-nya 0. Ya udah ini 0,4. Masukin ke sini. Masukin ke persamaan garis K. Berarti secara nggak langsung kalau motong itu pasti melalui. Ya. Berarti boleh nggak saya masukin ke sana? Masukin aja ke sini. Boleh. Jadinya apa? Y dikurangi 8 sama dengan M dikali X dikurangi 2. Kalau dimasukin 0,4, 4 kurang 8 sama dengan M dikali 0 kurang 2. Maka M-nya bisa dapat nggak? Ini kan min 4. Ini min 2. Berarti jadinya berapa? Min 2M sama dengan min 4. Atau disinilah kalian kan bisa gini ya. Min 4 sama dengan apa? Min 2M. Berarti M-nya berapa? M-nya 2. Kan M-nya dapat juga. Pakai 1 doang bisa, pakai 2 doang bisa. Jadi 1 bisa, 2 bisa. Ya, salah satu aja. Dua-duanya nggak usah juga ya, salah satu. Berarti pernyataan 1 saja cukup, tapi 2 saja nggak cukup. Salah ya. Ini salah. 2 saja cukup, 1 aja tidak cukup. Salah. 2 pernyataan bersama-sama. Ini juga salah karena 1 pernyataannya cukup ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang D ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut set 2 ya. Jadi silahkan kalian nanti buka kaji latih 2-nya ya. Kalau di buku halaman 4 ya. Ya ini halaman sama dengan nomor 25 ya. Ya, kita lanjutin kaji latih 2-nya ya. Nah, inilah soal nomor 25. Saya lanjutkan nih langsung ke soal nomor 1, kaji latih 2 ya. Jadi kita udah masuk ke kaji latih 2. Kaji latih 2. Ya, sambil menunggu jangan lupa untuk informasi berkaitan dengan agenda bimbel online bisa follow Instagram ya. Instagram SSC di follow, jangan lupa. Ya, jangan Atta Halilintar aja sama Ria Ricis. Jadi SSC juga di follow karena akan ada informasi dan akan ada pengumuman ya, pengumuman terkait dengan UTBK, terkait dengan apapun. Jadi jangan lupa di follow bimbel SSC ya. Instagramnya silahkan di follow. Kaji latih kedua. Kaji latih 2 ya. Silakan. Kaji latih kedua. Boleh. Oke, nah nomor 1. Perhatikan pola barisan berikut. Nah, kalian biasanya yang gini-gini mah seneng ya. Jadi ya, ini polanya kita bisa, saya zoom in aja ya ini. Nah, gitu ya. Gede ya. Walaupun dianya rada buram ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ada soal tentang pola bilangan. Gimana sih pola bilangan? Pola bilangan itu dia bisa berurutan ya,
bisa loncat 1, bisa loncat 2, tapi tergantung datanya. Biasanya kalau datanya nggak banyak-banyak, dia paling loncatnya loncat 1 lah gitu ya. Nah, bisa loncat 2 atau loncat ke langsung loncatnya gimana? Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, seperti soal yang ini dia loncat 1, tapi bisa juga nggak loncat, tapi dianya itu polanya teh aneh, bisa kali 1, kali 2, kali 3, atau kali tambah 1, tambah 2. Jadi pokoknya polanya harus kalian cari. Untuk membiasakan soal-soal seperti ini, maka kalian harus banyak kerjain soal ya. Jadi silakan kalian cek-cek soal apa aja yang biasanya soal di buku-buku banyak lah. Pokoknya cari aja soal tentang soal tes TPS, biasanya tes masuk STAN gitu ya. Jadi yang pokoknya yang negara-negara gitu ya bisa dicoba lah itu ya, buat latihan aja. Nah, polanya gimana? Nah, kalau kita lihat ini polanya itu adalah dia loncat ya, jadi dari 17, 16, 15 gitu ya, 14 door gitu kan. Oh, berarti disimpulkan ini tuh A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 14. Nah, kalau misalnya yang ini nomor kalau yang 18 gimana? Yang merah 18, 19, 20, 21 yang gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita ketahui bahwasannya si B ini nilainya 21. Kalau si A ini nilainya berapa? Kalau si A ini tadi 17, 16, 15, 14. Jadi ini 14. Jadi 14. Jadi kurang 1, 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 kurang 1. Nah, gitu ya. Kalau ini tambah 1, tambah 1 bang, tambah, gitu ya. Berarti simpulannya A-nya 14, B-nya 21. Oke, berarti nanti kalau ditanya A plus B per 7 berapa gitu ya. Jadi kalau ditanya A plus B per 7, ini ditanya ini. Berarti tinggal masukin deh datanya. Berarti sama dengan 14 ditambah 21 dibagi 7. Jadi soal gini bisa dipadukan dengan rata-rata ya ini soalnya dibagi 7 ya. Berarti jadinya berapa? 35 dibagi 7. Berarti berapa 35 bagi 7 teh? Sama dengan 5. Jawabannya C ya. Terus soal nomor 1 ya. Oke, mantap. Nomor 1. Nomor 2. Kayaknya nomor 2 langsung aja lah ya di sini lah ya. Masih cukup lah. Nomor 2. Nah, ada pola bilangan, polanya seperti ini. Ya, gitu ya, pola bilangan. Mudah-mudahan nih kelihatan nih. Terlalu gitu. Nah, ini kelihatan ya, min-minnya kelihatan ya. Oke. Nah, yang kedua. Nah, soal kedua gimana nih? Nah, sebenarnya pas ketika ada soal kayak gini kan dianya ditanyanya di awal-awal ya. Maka polanya bisa kita baca itu adalah di 4 akhir ini sebenarnya. Nah, ini dari 22. Nah, yang paling utara itu dari 54 jadi 100. Nah, maka kalau dari 54 jadi 100, itu bisa dikali 10 ya. Tapi kalau dikali 10, dikali 2. Kalau dikali 2 jadinya 108. Sedangkan di sini 118. Oh, mungkin ditambah 10. Tapi dicek dulu sebelumnya. 22 dikali 2 berapa? 44 tambah 10, 54. Oke, berarti polanya ketemu ya. Jadi polanya ini ketemu di sini. Berarti dari 22 ke 54-nya diapain? 22 dikali berapa? Dikali 2 ditambah 10. Jadinya berapa? 54 ya gitu ya. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini ternyata dari sini ke sini. Polanya gimana? 54 dikali berapa nih? 54 dikali 2 dianya. Ditambah 10. Jadinya berapa? 118. Oh, pola ini juga hampir sama kayaknya deh. Jadi yang ini juga sama. Oh, berarti yang ini sama. Yang ini juga sama, kurang lebih jadinya adalah 118 dikali 2 ditambah 10 ya. Nah, dikali itu ada 236, tambahin jadi 246. Oke. Berarti ini juga sama. Berarti ini juga sama, min 8 dikali berapa? Dikali 2, jadinya min 16. Jadi kalau misalnya saya hitung ya, jadi ini itu sebenarnya min 16 atau min 8. Saya kali 2, saya tambah 10.
hasilnya jadinya X gitu ya. Jadinya gitu. Nah, makanya jadinya apa? Min 16 ditambah 10. Jadinya sama dengan X. Berarti X-nya berapa dong? X-nya minus 6. Oke, X-nya minus 6. Oh, ternyata yang diminta X plus Y. Berarti harus tahu sepaket. Nah, sekarang kalau nyari yang Y ini gimana? Nah, ini dan yang ini ya. Nah, ini saya pindahin ke sini. Nah, ternyata si 2 harus diapain tadi katanya? 2 ini harus dikali 2. Baru ditambah 10. Jadi caranya gitu ya, dikali 2 tambah 10. Hasilnya adalah Y. Maka nanti dapat apa nih? 24 tambah 10. 4 tambah 10 itu berapa? 14. Berarti 14-nya sama dengan apa? Sama dengan Y. Y sama dengan 14. Nah, karena Y-nya udah tahu, X-nya udah tahu, berarti kamu bisa tahu nilai X plus Y nggak? Oh, ada salah nggak? Ini min 2, oke. Makasih. Ini harusnya min 2, salah. Min 2, gitu ya. Min 2. Nah, ini kelihatan ini gara-gara di zoom nggak kelihatan ya. Nah, min 2 kali 2 berapa? Min 4 tambah 10 jadinya 6. Oke, terima kasih. Maka di sini adalah 6. Di sini adalah 6. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6. Karena Y-nya sama dengan 6, X-nya min 6. Walah ya, ditanya X plus Y. Berarti X plus Y-nya berapa nih? 0 ya. Ya udahlah, X ditambah Y sama dengan 0. Selesai. Min 6 tambah 6 ya. Jadi ini min 6. Min 6 tambah 6. Cek jawabannya. Oke ya. Nomor 3. Nah, nomor 3, ada yang namanya operasi hitung ya. Jadi ada yang namanya operasi hitung ya. Bukan di ilmu kedokteran aja yang ada operasi, di matematika juga ada ya operasi hitung. Ini kaji latih ya, nomor 1 dan 2. Nah, nomor 3, awas. Jadi nanti ada skala prioritas ya. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Ada skala prioritas pada operasi. Prioritas operasi hitung ya. Jadi ada skala prioritas operasi hitung ya. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah, jadi skala prioritas yang pertama adalah kurung. Jadi yang pertama ada yang namanya kurung ya. Yang pertama adalah kurung. Jadi kalau ada kurung, tanda kurung gini, maka dia diutamakan. Yang kedua adalah kali dan bagi. Nah, ini sama dia, kali dan bagi. Ya, yang ketiga baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada kurung dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi ini ada skala prioritas dalam sebuah operasi hitung. Nah, jadi kalau misalnya yang didahulukan yang mana dulu? Yang kurung dulu. Kalau ada kurung dulu. Yang kedua apa? Kali dan bagi dulu. Kalau yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dulu. Nah, kalau saya ngitung pakai kalkulator beda, diurutin aja gini, hasilnya beda dengan, nah itu urutannya. Ya kalau kalkulator bacanya dianya per operasi ya. Kecuali kamu kurungin. Nah, terus berarti langkahnya gimana dong kalau ada soal kayak gini? Nah, langkahnya adalah dicari prioritas dulu. Prioritasnya apa nih kira-kira? Nah, ini si bagi dulu ya. Bagi dulu. Nah, terus biasain kalau ada operasi kayak gini dibuat namanya disebut operasi pecahan campuran. Nah, jadi kalau misalnya operasi pangkat
maka nanti dianya itu ini operasi pecahan campuran. Nah, maka nanti dibikin yang namanya operasi pecahan biasa. Caranya gimana? Kalau bagi yang lupa, mungkin bisa kita pakai kayak gini. Jadi kalau saya punya A, B per C, ini sama dengan AC dikaliin ditambah B per C. Jadi gitu ya. Ini namanya pecahan biasa. Nah, jadi merubah dari pecahan campuran tadi. Nah, ini jadinya ini namanya pecahan campuran. Salah. Ini namanya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya gimana? Contoh, kalau saya punya yang namanya 4, 2 per 3, misal gitu ya. Nah, jadi ini 3 kali 4, 12. Jadinya ditambah 2 per berapa? Per 3. Jadinya berapa? Jadinya 14 per 3, gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Ini namanya mengubah menjadi suatu pecahan biasa. Nah, sekarang saya punya soal yang kayak tadi. Soal yang tadi itu soal ini. Nah, sekarang kamu ubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, jadi pecahan biasa jadinya gimana? 3 kali 2, 6. 2 kali 3, salah ya. 2 kali 3, 6. Tambah 1. Nah, maka nanti jadinya sama dengan apa? Sama dengan 6 tambah 1, 7 ya. Berarti jadinya 7 per 2 dikurang berapa? 4 kali 1, 4 tambah 3, 7 per 4. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5 per 4. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10 per 3, gitu ya. Jadi dibuat dulu jadi pecahan apa? Pecahan biasa. Nah, ini 6 tambah 1, 7, berarti 4 tambah 3, 7 juga, 4 tambah 1, 5. Nah, nanti yang dikerjain yang bagi dulu. Ada pengurangan, ada penambahan, ada bagi. Berarti yang mana dulu dong? Nah, yang yang bagi dulu. Maka nanti kalau yang bagi dulu, berarti jadinya gini, 7 per 2, dikurangi 7 per 4, ditambah, nah ini 5 per 4, jadi seakan-akan boleh dikurungin dulu ini tuh. Nah, ini dikali. Masih ingat nggak? Kalau ada pembagian ya zaman SD, kalau ada pembagian jadi perkalian, tapi dibalik gitu ya. Nah, gitu ya, dibalik. Maka nanti bisa dicoret ya, nanti di sini 5 sama 10 bisa dicoret, cret, bacok. Nah, 2, maka disimpulkannya jadinya berapa nih? 7 per 2, dikurang 7 per 4, ditambah, nah baru ditambah nih 3 per 8 ya, 4 kali 2, 8. Nah, karena udah penjumlahan dan pengurangan, baru boleh digabungin ya, Jadinya gimana? Saya gabungin jadi per berapa nih? KPK, masih ingat nggak KPK? Nah, gitu ya. KPK-nya adalah 8 ya. Di sini 2, 4, 8, 8 lah gitu ya. 8 bagi 2 berapa? 4 kali 7, 28. Ada yang lupa cara gitu? 8 bagi 4, 2 kali 7, 14. 8 bagi 8, 1 dikali 3 plus 3. Maka dari sini kita bisa dapat 14 tambah 3 jadinya apa? 17 per 8. Gitu ya. Nah, 17 per 8 itu berapa? 17 per 8 itu adalah yang mendekati 17 itu kan ini ya, 16 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, maka bisa diubah jadi 2, 1 per 8. Nah, jadi pecahan campuran. Maka jawabannya C. Ada yang nanya tadi ya, kalau kurung gimana? Kalau akar sama pangkat gimana? Kalau pangkatnya kan dikurungin ya. Ya. Jadi kalau saya punya akar A teh sama dengan apa? A pangkat setengah gitu ya. Oh, dikurungin dulu ya. Kalau dia punya bentuk pangkat kan harus dikurungin ya. Sebenarnya gitu ya, 7. Nah, pangkat 2. Kalau nggak dikurungin gimana? Ini perkalian. Jatuhnya 7 kuadrat itu 7 kali 7. Nah, gitu ya. Ngerti ya? Ya, seperti itu. Oke, jadi kurung dulu baru kali bagi penjumlahan. Pangkat masuk di sini. Sip ya? Jadi jawabannya C, nomor 3 C. Nomor 4 gimana? Nah, baru aja nongol ya. Nah, sebenarnya kalau pangkat itu dia masuk apa? Dia kurung ya. Jadi kurung pangkat, dipangkatin dia.
Nah, maka nanti jadinya nomor 4 Nah, nomor 4. Nah, pangkat ini kurung dia 81 pangkat 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 itu ada di atas plus dan minus tadi ya. Jadi di atas plus dan minus. Jadi dikerjain dulu pangkatnya. Nah, ada sifat, namanya sifat disebutnya pangkatnya disebutnya apa? Logaritma. Salah. Sifat eksponen namanya ya. Sifat eksponen. Saya nggak bahas semua ya, saya nggak bahas semua eksponen, saya bahas yang ya sekiranya berkaitan dengan ini aja. Jadi di eksponen itu ada sifat yang pertama sifatnya apa? Nah, sifat yang pertama kalau ada A pangkat B dipangkatin C, itu bisa dikali ya, jadi A pangkat B kali C gitu ya. Jadi ada sifat ini. Setuju ya? Setuju ya? Nah, ini doang yang dipakai ya. Jadi kita pakainya yang ini doang ya. Jadi ada sifat eksponen bahwasannya ini. Nah, kita tunjukin soal ini apakah pakai ini doang atau enggak. Nah, kita bahas nomor 4. Ada yang namanya 81 pangkat 3/4. Nah, kamu harus tahu bilangan berpangkat. 81 itu berapa pangkat berapa, harus dibiasakan. Jadi kalau ada 16 teh harus tahu berapa pangkat berapa. 16 teh 2 pangkat, tapi saya lupa 2 pangkat berapa. Nah, nggak apa-apa, yang penting kamu udah tahu bahwa itu tuh 2 pangkat. Kalau ada 81 teh berapa pangkat? 3 pangkat. Nah, itu harus sudah tahu. Nah, 3 pangkat berapa dulu lupa, nggak apa-apa, ngitung 3 kali 1, 3 kali 2, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Oh, pangkat 4. Nah, gitu ya. Jadi minimal kalian harus udah terbiasa terhadap dia itu suatu bilangan itu berapa pangkat gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya 81 itu 3 pangkat 4. Misal lupa ya tadi, 3 dikali berapa? 3, 9 dikali 3, 27 dikali 3, 81. Oh, berarti ini 3 pangkat 4 ya gitu ya. Jadi ini 3 pangkat 4. Maka ini bisa saya ubah jadinya 3 pangkat 4 dipangkatin 3/4. Nah, gitu ya. Ditambah 125. 125 itu 5 dikali 5, 25 dikali 5, 125. Berarti 125, 5 pangkat 3. Tuh kan jadi ada kurungnya kan ya. Sebenarnya ada kurungnya, maka nanti dia itu yang diprioritasin adalah pangkat. Dikurangi 64. 64 itu 4 pangkat 3. Tapi kalau saya sih 2 pangkat. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 dikali 2, 64. Oh, berarti 64 nya pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Jadi kalau 81 itu 3 pangkat 4. Kalau 125, 5 pangkat 3 gitu ya. Saya mau 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadinya 4 pangkat 3. Boleh nggak ini? Boleh juga. Tapi kalau saya sih bentuk dasar biasanya 2 pangkat 6 dipangkatin berapa nih? 1/3 ya. Nah, nanti dia pangkatnya bisa dikaliin ya. Kaliin ke sana. Jadinya 3 pangkat 4 kali 3, 12 dibagi 4 atau 4-nya coret boleh jadi 3 pangkat 3. Kalau yang ini 5 pangkat berapa? Coret-coret 5 pangkat 2. Kalau yang ini 2 pangkat 6 bagi 3, 2. Oke, jadinya berapa nih? 9. Salah ya. 3 pangkat 3 itu berapa? 27 ditambah 25 dikurangi 4. Maka nanti jawabannya jadi berapa nih? 52 dikurangi 4. Jadi sekitar 48. 48 itu yang mana? Yang A. Oke ya. Bisa ya. Nomor berikutnya, nomor 5. Nah, mungkin ini jadi yang nomor terakhir ya. Tapi nggak tahu, ya mungkin aja. Oh, enggak kayaknya. Bisa lah lanjut 3 menit lagi. 2 soal lagi ya. Nah, nomor 5. Nah, kalau nomor 5 gimana? Nomor 5 ini pola bilangan ya. Nah, nomor 5 ini pola bilangan. Tapi dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa namanya? Gambar dianya.
Nah, sebenarnya soal nomor 5 ini itu rada-rada rumit ya. Kenapa? Karena dianya segi 6. Jadi kalau misalnya soal-soal seperti ini harusnya tidak boleh aneh-aneh. Maksudnya kalau makin banyak seginya ya pasti dia operasinya cuman tambah atau kurang lah. Tambah lah gitu ya. Kalau bisa mah tambah ya, bisa jadi 3 suku karena kan 6 ya. Ada 6 buah sisi ya, bisa jadi 3 buah sisi dan 3 buah sisi yang saling dijumlahkan. Tapi intinya soal ini tuh pengennya gini loh. Jadi pengennya itu saya langsung aja kasih tahu polanya ya. Emang nyari polanya emang agak ini ya, agak mikir dikit gitu ya. Nah, ini caranya adalah tinggal dijumlahin aja bagian yang ini. Ini berapa nih kalau saya jumlahin? 9 tambah 7, 16. 16 tambah 2, 18. Nah, terus bagian yang ini dijumlahin. Nah, jadi berapa nih? Jadi ini saya copy aja dulu ya. Jadi ini itu pengennya dia dijumlahkan ya. Ini tuh pengennya dijumlahkan bagian yang ini, terus bagian ininya dijumlahin. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya jumlahin jadinya berapa tuh? Nah, 9 tambah 7 tambah 2 jadinya berapa? 9 tambah 7 tambah 2 jadinya berapa? 16, 18 ya, dikurang gitu maksudnya. 3 ditambah 4 ditambah 5. Jadi sama dengan berapa nih? 16, 18 dikurangi 12 ya. Jadi kalau 18 dikurang 12 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Ini polanya gini. Jadi polanya adalah seperti ini. Ini polanya. Nah, sekarang kalau misalnya yang kedua gimana? Harus dipastikan sama juga. Jadi untuk menentukan pola itu antara gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga dia harus sama. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Ini saya tambahin. Ini saya tambahin. Ya gitu ya. Nah, terus mereka berdua saling dikurangi. Maka nanti bisa saya tulis apa nih? Sama dengan 9 ditambah 3 ditambah 12 dikurang berapa? 6 ditambah 7 ditambah 2 gitu ya. Jadinya berapa nih? Sama dengan 9 tambah 3 12 tambah 12 24 dikurangi 13 tambah 12 15. Maka dianya 9. Nah, 9 ini 6 ini itu letaknya di tengah. Sorry, tadi 9 dan 6 itu letaknya ada di tengah. Tadi saya lupa ngasih tahu. Ini kan 6. Nah, 6 ini itu ada di tengah. Ini kan 9. Berarti tengahnya 9. Ya. Nah, sekarang kalau ada yang ini berarti bisa tebak dong berapa. Ya enggak? Bisa tebak dong ini berapa. Nah, berarti ini kalau misalnya ada bentuk kayak gini. Nah, ini bentuknya bisa tebak dong berapa nih ya. Berarti X-nya sama dengan 11 berarti ya. 11 ditambah 15 ditambah 8 dikurangi 8 tambah 10 tambah 4. Ya gitu ya kurang lebih. Berarti berapa nih kalau dijumlahin 26 ya. 26 34 dikurangi 18 22. 18 22 berarti jawabannya berapa nih? 12. Berarti jawabannya 12 ya, X-nya 12. Gitu ya. Ya, tapi kan nggak selalu 6, 9, 12 ya, kan nggak selalu, kebetulan aja pas ya. Nggak bisa pakai cara itu ya. Nah, kalau saya ganti ininya 9, kan nggak 12. Ya. Jadi kalau misalnya ngelihat di sini 6, di sini 9, di sini 12, boleh nggak? Nggak boleh. Kebetulan aja ini kebetulan. Nah, kenapa? Karena kalau saya ganti aja di sininya 9 nih. Ganti aja 9. Ininya 9 aja diganti. Nah, kan soalnya jawabannya jadi aneh. Ya. Ya bisa nggak tepat. Oke ya. Ya berarti nggak tepat ya. Caranya harus seperti ini. Oke ya. Jadi ini bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi di sininya 12, di sininya 12. Tapi tidak boleh disimpulkan bahwasanya ini pasti 12. Berarti kalau ada soal berarti berapa ini? Tambah 3, 15. Itu nggak boleh. Begitu ya. Oke deh. Jadi untuk
sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya, sampai soal nomor 5. Nah, nanti kita akan lanjutin di kemudian hari ya, bersama mungkin guru yang lain nanti. Jadi nanti kita giliran. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti akan dijawab ya oleh Bapak Abdul Gofar. Silakan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau banyak salah, banyak kurang dari saya. Jangan lupa ini ya, apa namanya, latihan ya. Jadi latihan TPS. Kalau kurang soal silakan cari-cari soal yang banyak. Dan jangan lupa follow Instagram Bimbel SSC untuk mendapatkan informasi ya. Dan kasih tahu teman-teman yang lain biar ngefollow SSC dan ikutan Bimbel online di SSC. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap di rumah aja, pakai masker kalau keluar ya. Terima kasih.